Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mintarius Prayogi. Saya pimpinan cabang Majelis Ta'ilo Pitua Lowombo. Saya akan memberikan kesaksian bagaimana saya mengenal ilmu ini dan mulai mengamalkan ilmu ini. Setelah saya mengamalkan ilmu ini, anugerah yang besar kami rasakan dalam satu keluarga. Kenikmatan dan kebesaran yang dari Allah, yang tidak pernah disangka-sangka, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, telah kami alami selama beberapa tahun ini. Dari apa yang saya rasakan, bagaimana saya meninggalkan pekerjaan dunia, hanya mengerjakan pekerjaan akhirat, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Ta'lim Pitua, melewati pengobatan dan banyak berbuat mulia. Banyak sekali pertolongan Allah yang saya rasakan dan kami rasakan bersama keluarga. Anak saya sekolah hingga lulus sampai selesai, semua atas pertolongan Allah. Saya tidak memiliki pekerjaan dunia, hanya bekerja untuk Allah, mengerjakan amalan-amalan yang sudah diberikan oleh Ta'lim Pitua, seperti ruqyah, tausiah, sedekah. Intinya banyak menyenangi orang, banyak membantu orang. Dan disinilah kenikmatan yang tidak bisa saya duga-duga dan yang saya tidak bisa sangka-sangka. Semua kebutuhan saya Allah Maha tahu, dan Allah selalu memberikan semua yang terbaik buat keluarga saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang menjadi suatu amalan dan kalian yang mengamalkan, semoga merasakan apa yang seperti apa yang saya rasakan. Yang menyukai channel ini, sebarkan semua, like dan subscribe. Semoga menjadi berkah buat kalian dan keluarga semua. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo, ketahuilah ketegasan dari Ta'ilo Pitua Lowombo bahwa nama yang sama itu nama yang dibedah. Kemudian nama bapaknya ini wujud daripada makom awal, karena hanya awal lah inilah yang merupakan suatu perwujudan mi'rat. Mi'rat itu makomnya awal. Kalau wujud daripada pembedahan, itulah perwujudan rohani di makom di bumi. Ini nama yang tidak bisa digantikan oleh siapa saja. Ini nama ketetapan dari Allah, bahwa pemimpin yang aku turunkan di akhir zaman ini memiliki nama sama dengan nama Rasulullah. Ini yang dikandung, yang dibedah dengan mi'rat. Apakah kalian sudah mi'rat? Apakah kalian sudah dibedah? Kalau kalian benar-benar sudah mengenal suatu pembedahan dan mi'rat, berarti kalian sebagai pemimpin akhir zaman yang telah diturunkan oleh Allah. Karena pembedahan itu hanya terjadi kepada Rasulullah. Mi'rat hanya terjadi kepada Rasulullah dan terjadi kepada keturunan cucu yang sudah diakui oleh Rasulullah. Semua ini cucu, namun hanya satu orang yang diakui, yang memiliki nama sama dengan nama Rasulullah. Itu nama yang dikandung, nama yang dibedah dengan nama mi'rat. Mi'rat itu perwujudan awal. Awalu mahalakallahu ta'ala nur. Kemudian pembedahan. Inilah perwujudan suatu makom jasmania dimatikan, yang menyaksikan hanya makom rohani. Apa yang terjadi kepada Rasulullah, maka terjadi kepada cucunya yang benar-benar yang sudah diakui. Jadi cucunya ini memiliki ilmu yang seperti apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Ilmuku sudah berwujud di dalam dirimu, ini direnungi. Ilmu yang dikandung ini adalah suatu perwujudan pembedahan. Dan ilmu ini mi'rat. Ini yang dikandung di dalam suatu sabdanya Rasulullah. Alhamdulillah, seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo dan seluruh pendengar di YouTube, jangan kalian terkecoh dengan suatu nama. Sesungguhnya nama yang dikandung itu adalah nama pembedahan.
kalau kalian sudah dibedah dan sudah mi'raj, berarti kalian keturunan Nabiullah Sayyidina Muhammad. Namun kalau kalian tidak dibedah dan belum mi'raj, maka carilah keturunan Rasulullah itu yang sudah dibedah dan sudah mi'raj. Dialah yang dianugerahkan pemimpin akhir zaman. Alhamdulillah, karena perwujudan pemimpin akhir zaman ini menerima perintah dari Allah yang sudah naik ke qadim Allah dan sudah naik di kerajaan Allah dan sudah memahami tentang makom utusan Rasul dan Nabi dan malaikat. Inilah wujud daripada pembedahan 4 nur yang di dalam kolbu Nabiullah Sayyidina Muhammad. Maka inilah yang diwarisi oleh cucunya. Hingga itu Nabiullah Sayyidina Muhammad mengakui sebagai cucu itu yang benar-benar yang sudah dibedah dan sudah mi'raj. Ini yang dikandung di dalam pemimpin akhir zaman. Alhamdulillah Ta'ilo Pitu Walawambu ini dapat menggamblangkan dan seluruh bagian Ta'ilo Pitu Walawambu bersiap menyambut karena hanya Allah ini yang benar-benar memperlihatkan siapakah di antara kita-kita ini yang benar-benar yang dikehendaki oleh Allah. Benar-benar kita semua benar-benar sudah memiliki dibedah atau sudah mi'raj, berarti dialah yang benar-benar yang Allah kehendaki sebagai pemimpin dunia. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilo Pitu Walawambu benar-benar sudah menggamblangkan ajaran kakeknya. Ajaran-ajaran berangkat dari istinja jasad, istinja sifat dan rohani. Wudu jasad, wudu sifat dan wudu rohani. Puasa jasad, puasa sifat dan rohani. Zakatnya jasad, sifat dan rohani. Kemudian haji. Benar-benar kita sudah jalankan. Berarti kita sudah masuk di dalam rukun Islam yang kelima. Benar-benar sudah mengenal makom ruh. Berarti kita sudah mengenal makomnya Nabi. Sudah mengenal makomnya Nabi dan sudah mengenal makomnya Rasul. Sudah mengenal makomnya Rasul, maka kita sudah mengenal makom utusan. Nanti itu kita mengenal alamnya Allah. Nanti itu kita mengenal kedimnya Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah telah berkehendak di akhir zaman ini akan dipimpin oleh keturunan Rasulullah. Benar-benar meluruskan kembali kepada ajaran seluruh para nabi-nabiullah. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua dapat menggamblangkan makom-makom ilmu ini. Benar-benar sudah dilaksanakan makom-makom ilmu yang sudah dipaparkan oleh Ta'ilo Pitua Walawambu. Maka bencana ini akan dicabut oleh Allah. Namun kalau masih banyak yang mengabaikan dan mengolok-olokkan pemaparan-pemaparan ilmu Ta'ilo Pitu Walawambu, maka bencana ini Allah tambahkan. Ini menjadi perenungan kepada seluruh bagian Ta'ilo Pitu Walawambu dan seluruh pasien-pasien yang sudah mengenal ilmu yang telah dijabarkan oleh Ta'ilo Pitu Walawambu dan seluruh pengikut di YouTube. Renungilah dan pahamilah, dan apabila kalian sudah merenungi dan sudah memahami, maka jalankanlah kesucian ini agar kalian bersama-sama dengan pemimpin akhir zaman. Karena pemimpin akhir zaman ini hanya selain Ta'ilo Pitua mengenal wujudnya, siapakah dia yang benar-benar yang mengenal suatu pemimpin. Tidak ada satupun hanya selain Ta'ilo Pitua yang benar-benar mengenal wujud apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Itu makom-makom bukan Muhammad Abdullah, nama yang dikandung nama yang gerar dari Allah. Benar-benar Ta'ilo Pitua diperintahkan oleh Allah. Apabila Ta'ilo Pitua ini hanya mengada-ngada, maka Ta'ilo Pitua ini dikutuk oleh Allah. Allah cabut ruhnya ini. Diperhatikan, Ta'ilo Pitua ini benar-benar diperintahkan menyelamatkan kalian semua. Wujud untuk yang menyelamatkan ini. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua dapat menggamblangkan makom-makom ilmu yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah.
Pahami, renungi, seluruh kitab ini mengajarkan firman Allah. Firman Allah itu kalamnya Allah, memerintahkan kepada seluruh para nabi-nabiullah. Oleh karena itu 100 kitab ini firman Allah, 104 kitab ini firman Allah mengajarkan suatu kemuliaan. Oleh karena itu direnungi, dipahami. Benar-benar seluruh bagian lota ilopitua lomombu yang mengimani seluruh ajaran dari Nabiullah Sayyidina Muhammad, karena yang dibawa oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad ini ajaran seluruh para nabi-nabi, karena Nabiullah Sayyidina Muhammad ini nabi penutup para nabi dan nabi awal zaman. Ini yang dikandung. Oleh karena itu yang berangkat dari ajaran Nabiullah Sayyidina Ibrahim, kemudian Nabiullah Sayyidina Musa dan Nabiullah Sayyidina Isa dan Nabiullah Sayyidina Yakub, benar-benar perwujudan dari 4 nur yang di dalam kalbu. Maka Nabiullah Sayyidina Muhammad ini benar-benar nabi yang terakhir, nabi penutup akhir zaman. Inilah perwujudan, benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu janganlah kalian berdebat tentang wujud daripada agama. Agama itu semua benar, karena agama ini merupakan suatu kalamnya Allah, firman Allah. Benar-benar mengajarkan suatu wujud daripada kemuliaan. Oleh karena itu Tailop itu dapat menggambarkan bagaimana perwujudan sifat-sifat pikiran kalian, sifatnya mata kalian, sifatnya telinga kalian, sifatnya mulut dan hidung, kalbu, dubur dan kaki, apakah sudah berwujud kemuliaan. Maka itulah yang disebut Islam. Islam itu merupakan suatu makom nama. Nama itu wujud daripada Taib. Inilah wujud daripada Taib itu kemuliaan. Inilah yang wujud daripada Islam. Benar-benar diperhatikan makom-makom ilmu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah merupakan wujud daripada kesyukuran kita, benar-benar yang sudah memahami makom-makom ilmu. Benar-benar alhamdulillahirabbil alamin ini wujud daripada bahasa Arab. Diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Maka benar-benar sudah mengimani dan menjalankan, maka mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat sapa dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kedatangan santri bagian nota Ilopitua Lowombo berasal dari Pinolosian. Yang di samping kanan inilah pimpinan cabang Pinolosian bersama dengan anggota KUTU dengan KUKU. Alhamdulillah, silaturahmi malam ini mendapatkan suatu keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad yang telah melaksanakan silaturahmi malam ini. Alhamdulillah, keberkahan dari Allah ini didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dini, santri Pondok Ilopitua Lowombo, berasal dari Tanjung Pandan, Belitung, yang dipimpin oleh Bapak Suprayogi. Dahulu, saya seorang pasien yang datang ke pondok di Tanjung Pandan yang dipimpin oleh Bapak Suprayogi dengan keluhan sakit di bagian lambung yang tak kunjung sembuh, hingga sudah merambat ke penyakit-penyakit non-medis, dan bahkan dokter sudah menyerah dan begitu banyak masalah dalam rumah tangga juga. Saya menjalani pengobatan terapi ruqyah sebanyak 3 kali di pondok ini. Subhanallah, alhamdulillah, mukjizat Allah melalui ilmu ini. Penyakit yang saya rasakan sudah hilang hingga saat ini, sehingga saya mengimani ilmu ini dan mengamalkannya. Sebelum mengamalkan ilmu ini, saya masih memelihara yang Allah murkai, yang bermakom di sifat-sifat dajjal, sifat-sifat setania, sifat-sifat hewania. Sungguh, sifat-sifat ini adalah sifat kiamat di diri
Tetapi setelah saya mengenal ilmu ini, sungguh banyak sekali keberkahan kesehatan, nikmat rezeki, nikmat kebahagiaan di dalam diri saya, terutama dalam keluarga saya sepenuhnya. Karena perubahan orang di sekeliling lingkup keluarga ini adalah gambaran atau cerminan sifat kita sendiri. Jika ingin mendapatkan surga muqarrabin, maka kita harus rubahlah diri kita dahulu. Sungguh besar kuasa Allah telah mengenal ilmu ini, menjalankan penuh dengan nikmat. Sungguh nikmat mendengarkan seluruh kajian-kajian yang Tak Ilo Pitwalo Wombu sampaikan. Dengarkan sambil kita juga muhasabah dan merenungi sifat-sifat dajjal, sifat-sifat setania, sifat-sifat hewania di diri kita. Ingatlah, kita hidup di bumi yang kita pijak ini hanya sementara. Ingatlah, kiamat ini adalah kiamat di diri kita sendiri. Karena jika kita menjauhi larangan yang Allah murkai dan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah melalui ajaran Tak Ilo Pitwalo Wombu, maka kekalah hidup ini. Wahai saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia dan di luar negeri, jangan engkau ragu untuk berada di jalan surga muqarrabin atau di jalannya Allah. Saya bagian Tak Ilo Pitwalo Wombu ingin mengajak saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia dan di luar negeri, dengarkan secara mendalam seluruh kajian-kajian di channel YouTube Tak Ilo Pitwalo Wombu ini. Seluruh saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, sesudah mendengarkan keseluruhan kajian di dalam channel YouTube ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, sertakan nama dan asal kalian di kolom komentar. Semoga seluruh saudaraku yang ada di seluruh Indonesia dan di luar negeri semoga mendapatkan syafaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.